Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafiza dengan NIM 2020-31102 dari kelas C Sistem Multimedia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar animasi. Sejarahnya, 12 prinsip dasar animasi ini ditemukan oleh animator Disney kawakan bernama Ollie Johnston dan Frank Thomas. 12 prinsip animasi itu muncul sekitar tahun 1981 yang ditulis dalam salah satu judul buku mereka yang berjudul The Illusion of Life, Disney Animation. 12 prinsip animasi muncul karena Frank Thomas dan Ollie Johnston mempunyai semangat untuk meneliti dan mengembangkan karya seni baru saat mereka masih muda. Prinsip dasar itu merupakan hasil eksperimen dan latihan mereka serta atas keinginan dari Walt Disney untuk memikirkan suatu cara bagaimana membuat animasi mirip mungkin dengan gerakan nyata sebuah objek baik itu benda, hewan maupun manusia. Selain itu juga menunjukkan bagaimana ekspresi dan kepribadian sebuah karakter. 12 prinsip animasi. Solid drawing. Solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai angle hingga karakter tersebut terlihat 3D dan konsisten dalam setiap frame animasi. Segala atribut seperti mata, pakaian, aksesoris, dan ataupun yang menempel dengan si karakter tetap konsisten letak dan bentuknya. Timing dan spacing. Jim Nedwick, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan percakapan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Contoh timing menentukan pada detik keberapa sebuah bola yang meluncur kemudian menghantam kaca jendela. Contoh spacing menentukan kepadatan gambar yang pada gambar animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak. Ketika bola itu sebelum menghantam kaca, tepat menghantam kaca sesudahnya, atau misal ketika bola itu mulai jatuh ke lantai. Spacing, pengaturan kepadatan gambar, akan mempengaruhi kecepatan gerak bola, percepatan, dan perlambatannya, sehingga membuat sebuah gerakan lebih realistis. Contoh spacing dan timing. Squash dan stretch. Squash dan stretch adalah upaya penambahan efek lentur plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash dan stretch pada figur atau benda hidup, misal manusia, binatang, dan lain-lain, akan memberikan efek dinamis terhadap gerakan atau action tertentu. Sementara pada benda mati, misal gelas, meja, botol, penerapan squash dan stretch akan membuat mereka benda-benda mati tersebut tampak atau berlaku seperti benda hidup. Contoh, pada benda mati, ketika sebuah bola dilemparkan, pada saat bola menyentuh tanah, maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat sempurna, menjadi sedikit lonjong horizontal. Meskipun nyatanya keadaan bola tidak selalu demikian, hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Contoh, gerakan animasi yang bersifat lentur. Misal pada tokoh kartun, seringkali muka kedua tokoh tersebut berubah menjadi lebih lebar atau mengecil bila terkejut, seperti ditarik-tarik dan elastis. Anticipation, sebuah prinsip animasi di mana kita sebagai animator memberikan tanda pada penonton mengenai apa yang akan dimulai oleh si karakter. Misal di antara posisi berdiri dan berlari. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Seorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan memukul, sebelum tangan maju, harus ada gerakan mundur dulu dan sejenisnya. Contoh, slow in and slow out.
adalah ilusi untuk membuat percepatan atau perlambatan sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Slow in and slow out menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian lambat. Contoh, dalam gerakan misalnya, mengambil gelas, tangan akan memiliki kecepatan yang berbeda ketika akan menjamah gelas dengan ketika sesudah menyentuh. Ketika tangan masih jauh dari gelas, tangan akan gerak relatif cepat. Sedangkan ketika tangan sudah mendekati gelas, maka secara refleks tangan akan menurunkan kecepatannya. Terjadi perlambatan atau dalam konteks ini kita menyebutnya slow out. Arch, lengkungan, adalah sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau alur maya. Hal ini mungkin karena bergerak secara smooth dan lebih realistik, karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkungan, termasuk lingkaran, elips, atau parabola. Contoh, bola dilempar tidak akan pernah lurus, pasti ada sedikit pergeseran. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksud untuk menjadi pusat perhatian, sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Contoh, ketika seseorang sedang berjalan, gerakan utama tentu adalah melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Tetapi seorang animator bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada animasinya. Misalnya sambil berjalan seseorang, figur atau karakter animasi mengayun-ngayunkan tangannya atau bersiul-siul. Gerakan mengayun-ngayunkan tangan dan bersiul-siul inilah secondary action untuk gerakan berjalan. Contoh, follow through and overlapping action. Follow through adalah tentang bagaimana tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Overlapping action secara mudah tidak bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului. Overlapping pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk di dalamnya. Straight ahead action and pose to pose. Straight ahead action yaitu membuat animasi dengan cara seseorang animator menggambar atau satu persatu frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja, tetapi memiliki kekurangan, yaitu waktu pengerjaan yang lama. Pose to pose yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between atau interval antar keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Staging. Staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam bagaimana atau seluruh scene. Tujuannya menarik perhatian permisa sekaligus menjelaskan tentang agenda apa yang tengah dan akan terjadi, termasuk action, reaction, attitude, personality, dan mood. Appeal adalah tentang bagaimana kita membuat karakter itu menjadi menarik dan tidak selalu harus yang lucu seperti banyak orang pikirkan. Ada juga yang berpendapat bahwa appeal adalah tentang penokohan berkorelasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter di dalam animasi. Jadi meskipun tokoh utama dari sebuah animasi adalah monster, demit, siluman, atau karakter jelek lainnya tetap bisa appealing. Contoh, exaggeration.
Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekspresi tertentu dan lazimnya disebut secara komedik. Banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Contoh, bola mata Tom yang melompat keluar karena kaget, muka Donald yang membara ketika marah, air mata Nobita yang mengalir seperti air terjun ketika menangis. Contoh. Prinsip-prinsip lain yang dipakai ialah lip sync. Prinsip ini merupakan hal yang biasa dalam setiap film animasi. Dalam Nemo terdapat juga pengisi suara seperti Marlin, Arbet Brock, Nemo, Alexander Grodd, Dory, Ellen DeGeneres, dan lain-lain. Proportion adalah ukuran yang diperlukan untuk membentuk bangunan suatu benda. Misalnya, tinggi total manusia ideal adalah 8-9 kali diameter lingkaran bola kepala. Proporsi juga berguna untuk membedakan serta memperkuat karakteristik masing-masing tokoh animasi sesuai dengan sifat atau perangannya. Misalnya ikan badut dan hiu dengan proporsi yang sesuai. Perspektif adalah acuan untuk menentukan penentuan setiap elemen animasi secara akurat dalam korelasinya dengan lingkungan sekitar. Perbedaan sudut pandang kamera yang dipilih, penerapan teknik menggambar perspektif yang tepat dapat menampilkan komposisi gambar yang memiliki ilusi dimensi dengan sangat meyakinkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.